Letjen TNI Purnawirawan Sutioso pernah tidak makan selama 5 hari demi menyelamatkan 4 anggotanya yang tertembak musuh. Sutioso menolak meninggalkan teman-teman yang sekarat. Kisah itu diceritakannya dalam buku Sutioso The Field General, Totalitas Prajurit Para Komando. Sutioso yang kala itu berpangkat kapten dipanggil Ketua G1 Intelijen Hankam Majen TNI LB Murdani untuk menjalankan tugas penting dan rahasia ke perbatasan Timor Portugis atau Timor Timor yang saat ini disebut Timor Leste untuk memantau perkembangan situasi politik dan keamanan daerah tersebut yang semakin genting. Tugas itu diberikan lantaran para pengungsi dari Timor Portugis mulai membanjiri daerah perbatasan di Nusa Tenggara Timur untuk meminta perlindungan. Pada tanggal 27 Agustus 75, tim UMI yang dipimpin Mayor Infantri Sofyan Effendi dengan Wakil Komandan Kapten Infantri Sutioso kemudian diterbangkan ke Kupang untuk selanjutnya ke Atambua, kota terdekat Indonesia ke Timor Portugis. Setibanya di Atambua, upaya penyusupan yang rencananya dilakukan melalui Keva Menanu untuk menguasai Ambeno dibatalkan. Tim ini diperintahkan melanjutkan perjalanan ke Motain, sebuah desa pantai di wilayah Republik Indonesia yang hanya berjarak 3 km sebelah barat kota Batu Gede, Timor Portugis. Namun karena situasi yang tidak memungkinkan, akhirnya tim tersebut diperintahkan untuk menyusup jauh ke daerah pedalaman pegunungan di selatan Viquihue. Menjelang tengah malam, ketika mendekati Suai, pasukan kemudian dibagi dua, mengingat ada 2 sasaran yang jadi target, yang di markas polisi dan markas tentara. Sutioso menyasar markas tentara, sedangkan pasukan kecil dipimpin Letnan Bambang bergerak menuju markas polisi. Tepat pukul 1 subuh waktu setempat, Sutioso memberi isyarat dengan melepas tembakan. Kedua tim kemudian secara serentak melakukan penyerangan ke markas polisi dan tentara. Terjadi perlawanan sengit. Setelah pertempuran selama 20 menit, Sutioso melepas tembakan sebagai isyarat untuk mundur sesuai strategi hit and run. Saat itu, Sutioso mendapat laporan Sersan Parman yang bertugas sebagai penembak roket launcher tertembak di kakinya. Begitu pula pembantunya Sarwono tertembak sehingga 1 jari tangannya putus, termasuk 4 anggota lain yang tertembak. Namun saat akan dijemput, ternyata Sersan Parman dan Sarwono telah berpindah. Pertempuran sengit terus terjadi sementara musuh terus melakukan pengejaran. Pergerakan tim Sutioso untuk kembali ke kota Bo terhambat karena harus bertempur dan membopong 4 anggotanya yang tertembak. Dalam perang dahsyat seperti itu, ke-4 orang yang tertembak mestinya ditembak mati supaya tidak menjadi beban. Bahkan para senior yang dihubunginya melalui radio telah menyarankan supaya ditinggal saja. Tapi Sutioso tidak tega. Sutioso dengan 3 anggota kemudian membopong mereka yang terluka sambil memanggul senjata. Di tengah gempuran pasukan musuh, Sutioso bersama timnya terus melakukan perlawanan sambil bergerak menuju tempat yang aman. Bahkan anggota yang dipapa Sutioso meminta supaya dia ditinggal dan dibekali granat. Jika sewaktu-waktu tertangkap, mereka akan meledakkan diri dengan granat tersebut. Tidak, kamu bisa saya selamatkan, kuatkan saja dirimu. Mereka terus bergerak, hari sudah siang. Sutioso bersama timnya belum makan. Rasa lapar dan haus mulai menyerang, hingga di suatu tempat yang cukup aman, Sutioso kemudian membuka radio dan meminta dikirim bantuan helikopter. Namun karena terbang terlalu tinggi sehingga isyarat kepulan asap yang dibawa Sutioso tidak terlihat. Tapi Sutioso tidak mau menyerah. Kolonel Dading kembali dihubungi untuk mengirim helikopter lagi. Namun lagi-lagi helikopter tidak dapat melihat titik kepul asap yang dibuat pasukan Sutioso. Akhirnya Sutioso menembakkan pistol dengan tembakan isyarat warna hijau. Meski upaya tersebut berhasil, namun hal itu juga membuat pasukan Pretelin mengetahui keberadaan pasukan Sutioso. Di tengah serangan pasukan Pretelin, Sutioso meletakkan senjata dan ransel untuk membopong anggotanya terluka naik ke helikopter. Di tengah serangan pasukan Pretelin, Sutioso meletakkan senjata dan ransel untuk membopong anggotanya yang terluka naik ke helikopter. Setelah berjuang keras, ke-4 anggota yang tertembak berhasil dievakuasi menggunakan helikopter. Sutioso kembali bergerak mencari jalan menuju perbatasan. Namun, karena Pretelin sudah menyebar di mana-mana sehingga perjalanan yang semula direncanakan selama 10 hari harus ditempuh dalam waktu 15 hari. Sehingga selama 5 hari mereka sudah kehabisan logistik. Makanan tidak ada, begitu juga air minum. Keletihan yang amat sangat ditambah rasa lapar dan haus, mereka harus terus bergerak menghindari kejaran musuh. Di tempat yang dirasa aman, Sutioso memerintahkan pasukannya untuk istirahat, tapi Sutioso terus menahan kantuk dan rasa letih, lapar dan hausnya. Sutioso tidak mau semua terlelap, harus ada yang berjaga dan waspada. Di tengah keletihan, rasa lapar dan haus yang luar biasa itu, Sutioso tidak mau mengendorkan kewaspadaan.
Dalam upaya melepaskan diri dari kejaran Fretilin, Sutioso juga melarang anggotanya untuk melepaskan tembakan kecuali sangat diperlukan untuk mempertahankan diri karena peluru mereka masing-masing tinggal 20 butir dari semula 250 butir. Setelah beristirahat sejenak, Sutioso bersama pasukannya kembali bergerak menyusuri jalur pantai, mengingat beberapa jalur telah disekat oleh Fretilin. Satu persatu pasukannya bergerak pada malam hari, hingga akhirnya mereka selamat sampai di perbatasan dan masuk wilayah Nusa Tenggara Timur. Semua anggota pasukan selamat meski kondisinya terlihat amat kurus, tak terkecuali Sutioso karena selama hari tidak makan.